Kisah perjalanan spiritual Syekh Abu Hasan Ali As-Sazili. Asy-Syekh Al-Imam Qutb Gaus Syaidina Asy-Syarif Abu Hasan Ali As-Sazili Al-Hasani bin Abdullah bin Abdul Jabbar terlahir dari seorang ibu di sebuah desa bernama Ghomaroh. Ia jauh dari kota Sabtah, negeri di Maghrib Al-Aqsa atau Maroko, tepatnya di Afrika Utara bagian ujung paling barat pada tahun 593 Hijriah atau 1197 Masehi. Syekh Abu Hasan Ali As-Sazili adalah zuriyah atau keturunan ke-20 dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil dia biasa dipanggil dengan nama Ali. Sudah dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang amat mulia. Tutur katanya sangat fasih, halus, indah dan santun, serta mengandung makna pengertian yang dalam. Di samping memiliki cita-cita yang tinggi dan luhur, beliau juga tergolong orang yang memiliki kegemaran menuntut ilmu. Di desa tempat kelahirannya, beliau mendapat tempaan pendidikan akhlak dan cabang-cabang ilmu agama lainnya yang langsung diajarkan di bawah bimbingan ayah bundanya. Beliau tinggal di desa tempat kelahirannya sampai usia 6 tahun, yang kemudian pada akhirnya hijrah ke kota Tunis. Dia sampai di kota Tunis, sebuah kota pelabuhan yang terletak di tepi pantai Laut Tengah pada tahun 599 Hijriah atau tahun 1202 Masehi. Pada suatu hari di Jumat, dia pernah ditemui oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabiullah Khidir alaihissalam mengatakan bahwa pada saat itu diutus untuk disampaikan putusan Allah atas dirinya yang pada hari itu telah terpilih menjadi kekasih Rabbul Alamin dan sekaligus diangkat sebagai wali agung akibat beliau memiliki budi luhur dan akhlak mulia. Setelah bertemu dengan Nabiullah Khidir, beliau segera menghadap Syekh Abu Sa'id Al-Baji, salah seorang ulama besar di Tunis pada waktu itu, dengan maksud untuk mengemukakan segala peristiwa yang dia alami sepanjang hari itu. Akankah pada saat sudah berada di hadapan Syekh Abu Sa'id, sebelum dia mengungkapkan apa yang menjadi maksud dan tujuannya menghadap, ternyata Syekh Abu Sa'id Al-Baji sudah pasti sebelumnya dengan jelas runtut menguraikan tentang semua perjalanan, sejak keberangkatannya dari rumah sampai diangkat dan ditetapkan dia sebagai wali agung pada hari itu. Syekh Abu Hasan As-Sazili tinggal bersama Syekh Abu Sa'id sampai beberapa tahun guna menimba berbagai macam cabang ilmu agama. Dari Syekh Abu Sa'id dia banyak belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, tauhid, dan ilmu-ilmu alam. Selain itu, karena kedekatan beliau dengan sang guru, beliau juga berkesempatan mendampingi Syekh Abu Sa'id menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah sampai beberapa kali. Namun, setelah sekian tahun, beliau merasa memiliki ilmu mulai dari fikih, tasawuf, tauhid, dan ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan hadis. Semua itu ia rasakan masih pada tataran syariat atau kulitnya saja. Karena itu, beliau berketetapan hati untuk segera menemukan jalan atau thariqah dari seorang mursyid, yaitu seorang wali kutub yang memiliki wewenang untuk memandu perjalanan ruhaniyah ke arah hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan tekad yang kuat, dia memberanikan diri untuk berpamitan sekaligus memohon doa restu kepada sang guru, yaitu Syekh Abu Sa'id Al-Baji.
Tempat pertama yang dituju oleh Syekh Abu Hasan Asyadzili adalah kota Mekah yang merupakan pusat peradaban Islam dan tempat berhimpunnya para ulama dan solihin. Para ulama dan solihin yang berdatangan dari seluruh penjuru dunia memperdalam berbagai cabang ilmu-ilmu agama. Namun setelah berbulan-bulan tinggal di Mekah, beliau belum juga berhasil menemukan orang yang dimaksud. Sampai akhirnya, pada suatu tempat duduk, ia memperoleh keterangan dari beberapa ulama di Mekah, yaitu sang kutub yang dia cari. Kemungkinan ada di negeri Irak yang berjarak ratusan kilometer dari kota Mekah. Sesampainya di Irak, dengan tidak perlu buang waktu, segeralah ia bertanya ke sana ke sini tentang seorang wali kutub yang dia cari. Semua orang ditanya, setiap ulama dan yang masaik yang berhasil dia temui. Akankah semua rata-rata menyatakan tidak mengetahui keberadaan seorang wali kutub di negeri itu? Pada waktu kedatangan Syekh Abu Hasan Asyadzili ke Baghdad, saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani sudah wafat sekitar 50 tahun sebelumnya. Selisih waktu antara wafatnya Syekh Abdul Qadir dan lahirnya Syekh Abu Hasan terpaut sekitar 32 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani dianggap pada ulama pada masa itu berkedudukan sebagai wali kutub. Akhirnya, beliau mendengar adanya seorang ulama yang merupakan seorang pemimpin dan khalifah Thariqah Rifaiyah, yaitu Syekh Sholih Abdul Fattah Al-Wasiti. Segeralah dia sowan kepada Syekh Abdul Fattah dan mengemukakan bahwa ia sedang mencari seorang wali kutub. Mendengar penuturannya, Syekh Abdul Fattah sembari tersenyum kemudian berkata, "Wahai anak muda, engkau jauh-jauh mencari wali kutub ke sini. Padahal orang yang kau cari sebenarnya berada di negeri asalmu sendiri. Beliau adalah seorang kutubuz zaman dan agung pada saat ini. Ayo pulanglah ke Maghrib atau Maroko, daripada bersusah payah berkeliling mencari di negeri ini." Akhirnya setelah cukup lama mencari, seseorang yang dimaksud oleh Syekh Abdul Fattah ternyata diketahui bahwa wali kutub tersebut adalah Syekh Sholih Al-Qutub Al-Gauts Asy-Syarif Abu Muhammad Abu Salam bin Masisi Al-Hasani, yang pada saat itu sedang berada di tempat pertapaannya di sebuah gua yang letaknya di puncak sebuah gunung di padang Barbatok. Dan memang benar adanya di puncak gunung itu ada sebuah gua. Sebelum ia turun perjalanannya naik ke gua itu, dia berhenti di sebuah mata air yang ada di bawah gua tersebut. Selanjutnya dia mandi di mata air itu. Hal ini dilakukan semata-mata demi memberikan penghormatan sekaligus untuk mengagumi sang wali kutub. Sebagai salah seorang yang memiliki derajat kemuliaan dan keagungan di sisi Rabbul Alamin, di samping juga sebagai seorang calon guru beliau. Setelah selesai mandi, Syekh Abu Hasan Asyadzili merasakan segala ilmu dan amal dia luruh berguguran. Dan seketika itu pula ia merasakan saat menjadi seorang yang benar-benar fakir dari ilmu dan amal. Kemudian setelah itu dia berwudu dan bangun untuk naik menuju goa tersebut. Dengan penuh rasa tawadu dan rendah diri, dia mulai mengangkat kaki untuk keluar dari mata air itu. Syekh Abu Hasan Asyadzili bertemu dengan seseorang yang berpenampilan sederhana, tapi orang ini terlihat sangat anggun, arif, dan berwibawa. Ia merupakan seorang kakek tua. Kemudian kakek tua tersebut mendekatinya seraya mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Dia dengan agak sedikit terkejut dan
menjawab salam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Belum pula habis rasa keterkejutan dia, orang tadi menyapa dengan mengatakan, "Marhaban, ya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim," dan seterusnya sampai nasab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu semua, dia menyimaknya dengan penuh rasa takjub. Belum sampai beliau mengeluarkan kata-kata orang tersebut, kemudian ia lanjutkan, "Ya Ali, kamu datang kepadaku sebagai seorang fakir, baik dari ilmu maupun amal perbuatanmu, maka akan diambil dari aku kekayaan dunia akhirat. Dengan demikian, maka jadi jelas dan yakinlah dia kini, bahwa orang yang sedang dihadapinya adalah Asy-Syaikh Al-Qutub Al-Ghaus Syekh Abu Muhammad Abu Salam bin Masisi Al-Hasani, orang yang selama ini dicari-carinya." Ia kembali berkata, "Wahai anakku, hanya puji syukur alhamdulillah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini." Berkata Syekh Abu Salam, "Ketahuilah wahai anakku, ada yang benar-benar datang ke sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi pujian kepadaku segala hal ihwal tentang dirimu dan akan nanti pada hari ini. Selain itu, aku juga mendapat tugas dari Rasulullah SAW agar memberikan pendidikan dan bimbingan untukmu. Oleh karena itu, ketahuilah, memang ke arahku memang sengaja untuk menyambutmu." Selanjutnya, Syekh Abu Hasan As-Sazili tinggal bersama dengan sang guru di situ sampai waktu yang cukup lama. Beliau sangat mereguk ilmu-ilmu tentang hakikat ketuhanan dari Syekh Abu Salam yang selama ini belum pernah dia dapatkan. Tidak sedikit pula wejangan dan nasihat-nasihat yang Syekh berikan kepada beliau, agar semua senantiasa melanggar toharoh, mensucikan diri dari syirik. Maka kapanpun berhadas, cepat-cepatlah bersuci dari kenajisan cinta dunia. Dan setiap kali kamu condong ke syahwat, maka perbaikilah apa yang hampir menodai dan menggelincirkan dirimu. Sang guru mengatakan bahwa semulia-mulia amal adalah 4, disusul 4. Yang pertama, kecintaan demi Allah, ridho atas ketentuan Allah, zuhud terhadap dunia, dan tawakal atas Allah. Kemudian disusul pula dengan 4, yaitu menegakkan fardu-fardu Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bersabar terhadap apa-apa yang tidak berarti, dan warok, menjauhi dosa-dosa kecil, segala sesuatu yang melalaikan. Sang Syekh juga pernah berpesan, "Wahai anakku, janganlah kamu melangkahkan kaki kecuali untuk Allah, sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, dan jangan pula yang duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Janganlah bersahabat, melainkan dengan orang-orang yang bisa membantu untuk taat kepada Allah. Serta jangan memilih sahabat karib, melainkan orang yang bisa menambah keyakinanmu kepada Allah."